Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadik Janesya Dinianti. Saya dari kelas 12 MIPA 2 dengan nomor absen 15. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kalor dan perpindahannya. Pada tahun 1760 sampai akhirnya seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Joseph Black memaparkan pengertian dari kalor sekaligus perbedaan antara suhu dan kalor. Suhu seperti yang telah kita ketahui sebelumnya merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur dengan termometer. Sedangkan kalor merupakan energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Walaupun kedua jam berbeda, ternyata suhu dan kalor saling berhubungan loh. Jadi ketika ada suatu benda yang diberikan kalor, maka kalor tersebut dapat mengakibatkan suhu bendanya menjadi naik, dan suatu saat benda kehilangan kalor, maka akibatnya adalah suhu bendanya menjadi turun. Kalor dilambangkan dengan huruf Q besar, dengan satuannya adalah kalori. 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Tetapi satuan kalor dalam SI adalah joule, di mana 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, bahwasanya kalor berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Nah, perpindahan kalor tersebut dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu yang pertama konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat yang tidak ikut berpindah. Artinya, dalam hal tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya ketika kita memegang kembang api yang sedang menyala. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya yaitu gerakan naik turun pada air ketika dipanaskan. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas atau kalor yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya yaitu cahaya matahari yang sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa. Lalu, bagaimana sih cara menghitung banyaknya kalori yang dilepas atau kalor yang diserap oleh suatu zat? Dalam hal ini ada beberapa istilah yang sangat penting dan berperan di dalamnya, yaitu kalor jenis dan kapasitas kalor. Yang pertama, kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan gram atau suhu dari suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis dilambangkan dengan huruf C kecil, dengan satuannya yaitu joule per kilogram derajat Celcius. Yang kedua yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya atau jumlah kalor yang digunakan atau dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor dilambangkan dengan huruf C besar, dengan satuannya adalah joule per derajat Celcius. Secara matematis, kapasitas kalor dirumuskan sebagai C sama dengan massa dikali dengan kalor jenis. Nah, secara matematis, kalor dirumuskan sebagai massa dikali dengan kalor jenis dikali dengan delta T atau perubahan suhunya. Nah, karena M dikali C itu sama dengan kapasitas kalor, maka kalor juga dapat dirumuskan Q sama dengan C atau kapasitas kalor dikali dengan perubahan suhunya. Dengan Q sama dengan kalor dengan satuannya joule, C besar adalah kapasitas kalor dengan satuannya adalah joule per derajat Celcius, dan C kecil adalah kalor jenis dengan satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuannya adalah derajat Celcius. Baik, yang selanjutnya adalah asas Black. Bunyi dari hukum atau asas Black ini adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan kalor yang diterima atau diserap oleh zat yang memiliki suhu lebih rendah. Secara matematis, asas Black dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, asas Black dapat dituliskan sebagai Q lepas sama dengan Q terima. Nah, ini juga bisa kita jabarkan menjadi
M1 dikali dengan C1 dikali dengan delta T sama dengan M2 dikali C2 dikali dengan delta T. Nah, di mana M1 ini atau bagian yang sebelah kiri adalah kalor atau zat yang melepaskan kalor, dan di sebelah kanan ini adalah zat yang menerima kalor. Nah, ini juga dapat kita uraikan menjadi M1 dikali C1 dikali T0 dari zat yang melepas kalor dikurang dengan T akhir sama dengan M2 dikali C2 dikali dengan T akhir dikurang dengan suhu atau T awal dari zat yang menerima kalor tersebut. Contoh soal. Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius. Berarti yang melepaskan kalor di sini adalah air. Di mana M air sama dengan 0,5 kg dan T air atau T awal air 100 derajat Celcius. Dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Massa bejana itu sama dengan 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, maka T bejana sama dengan 25 derajat Celcius dan kalor jenis aluminium atau C bejana itu 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti C air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Maksudnya di sini adalah kita disuruh mencari berapa suhu akhirnya agar semua ini menjadi seimbang, atau yang kita cari adalah T thermal. Ditanya T thermal atau T akhir ya sama dengan berapa. Nah, kita gunakan rumus dari asas Black yang sudah kita uraikan tadi. Q lepas sama dengan Q terima. Jika diuraikan menjadi M air dikali C air dikali T air dikurangi T thermal sama dengan M bejana dikali C bejana dikali T thermal dikurang dengan T bejana. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan untuk mencari T thermal atau T akhirnya. M air diketahui 0,5, C air diketahui 4200 dikali T air 100 dikurang T thermal itu belum diketahui sama dengan M bejana diketahui 0,5, C bejana diketahui 900 dikali T thermal dikurang T bejana 25. Ini habis 42 dikali 5 itu 210 ditambah 01 itu dikali 100 dikurang T thermal sama dengan ini habis 0 hilang menjadi 450 dikali T thermal dikurang 25. Oke, ini kita kali masuk 210.000 dikurang 2100 T thermal sama dengan 450 T thermal 45 dikali dengan 25 itu hasilnya 1125.
ditambah 0,1. Oke, kita kumpulkan yang sejenis ya. 210.000 ditambah 11.250 sama dengan 450 T thermal ditambah 2.100 T thermal. Ini menjadi 221.250 sama dengan 2.550 T thermal. Sehingga T thermal sama dengan 221.250 dibagi dengan 2.550. Nah, apabila ini dibagi, T thermalnya menjadi 86,76 derajat Celcius. Nah, jadi T akhir atau T thermal, agar persamaan ini seimbang atau Q lepas dan Q terimanya bisa sama, maka T akhirnya adalah 86,76 derajat Celcius. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om, dan selamat sore.